Oke, kita mulai. Udah 5 orang, mungkin cukup lah ya. Kita bahas tutorial bab fungsi transenden. Kita mulai dari nomor 1. Ya, mungkin nanti lebih baik saya yang jawab ya. Yang kita kerjaan seperti yang warna biru. Fx sama dengan ln x didefinisikan dengan fx sama dengan... ya ini kan pertanyaannya kurang jelas ya. Ini nanyain apa gitu. Tapi kayaknya maksudnya ini deh. Ln itu log yang gimana gitu. Yaitu yang bilangan basisnya adalah E. Jadi ini E log X. Mungkin gini sih yang dimaksud. Yang B, misalkan fx sama dengan ln X, daerah asal F adalah, ada yang tahu daerah asal ln X? Menjawab via chat juga nggak apa-apa ya. Ada yang tahu nggak daerah asal ln F? Ln X, daerah asal dari F. Halo, ada yang tahu nggak daerah asal ln X? Oke, nggak apa-apa. Hmm, ya, untuk tahu daerah asal dan range itu kan salah satunya kalau kita familiar dengan kurva-kurva ya. Jadi ln X itu kayak gini, kurvanya. Kira-kira kayak gini. Hmm, ini titik 1,0. Kira-kira gitu tuh. Berarti dari yang saya gambar, daerah asalnya kan kelihatan tuh bahwa daerah asal itu kan X berapa aja yang boleh disubstitusi, yang boleh di input ke fungsi. Jadi ln X, X-nya berapa aja yang boleh. Gitu. Dari gambar kan kelihatan bahwa X-nya harus positif. Kan saya yang gambar merahnya kan dari sini sampai sini aja kan. Jadi daerah asalnya adalah X besar sama 0. Kalau daerah hasil, lihat juga dari gambar, Y-nya yang di cover berapa sampai berapa. Dia mengcover Y-nya berapa sampai berapa. Dari gambar kelihatan itu sepanjang sumbu Y dia bisa mencapai. Berarti semua bilangan. Berarti range-nya adalah bilangan real. Lalu yang D, beberapa sifat fungsi ln adalah, nah ini konsep pas SMA ya. Jadi ln A kali B itu adalah ln A plus ln B. Kalau ln A per B itu adalah ln A kurang ln B. Kalau ln A pangkat R itu adalah R kali ln A. Harusnya kasih-kasih kurung ya biar gampang membacanya. Ln A kurang ln B. Oke. Fungsi fx sama dengan x kuadrat tidak memiliki inverse pada min tak hingga sampai tak hingga. Karena apa? Ini saya sketsakan x kuadrat. Saya nggak usah bikin titik-titiknya lah, karena untuk yang pertanyaan ini nggak penting titik-titiknya. Jadi ciri-ciri fungsi itu tidak punya inverse, yaitu kalau kalian buat sembarang garis horizontal, garis-garis kayak gini, dia itu memotong di dua titik. Misalnya garis ini kan memotong di dua titik tuh. Nah, jadi itu yang membuat dia tidak punya inverse. Memotong di dua titik ini
Hmm, maksud lainnya itu adalah fungsinya tidak satu-satu. Jadi di sini ada dua buah X yang berbeda gitu. X1 tidak sama dengan X2, tapi nilai fungsinya sama. Nah, ini yang membuat F tidak satu-satu namanya. Nah, jadi F itu punya inverse, dia harus syaratnya itu hmm, syaratnya F-nya harus satu-satu. Jadi kalau yang sini dia nggak terpenuhin, dia tidak satu-satu, berarti dia tidak punya inverse. Berarti di sini karena F tidak satu-satu. Atau kalau digambarkan kayak tadi. Kalau saya buat garis vertikal horizontal sembarang, dia memotong di dua titik. Tapi dibilang bahwa kalau GX sama dengan X kuadrat pada minta hingga sampai nol, kalau kita batasin aja domainnya minta hingga sampai nol, jadi perhatian kita hanya di sini, atau misalnya ini. Jadi kita hanya memperhatikan bagian sini. Kalau kita hanya memperhatikan yang saya kuningin, F-nya menjadi satu-satu. Berarti dia punya inverse. Inverse-nya apa? Ya, tinggal dibalik, dinyatakan X dalam Y. Jadi kalau kita punya, saya bikin kuning aja. Kalau kita punya Y sama dengan X kuadrat, ini mau kita nyatakan X dalam Y. Salah satu caranya kan diakarin tuh. Ya, ya, caranya diakarin. Berarti kita punya X sama dengan akar Y. Harusnya ada plus minusnya. Plus minus akar Y. Nah, kenapa ada plus minus? Ini untuk yang minus, yang bagian ini untuk yang minus, ini untuk bagian yang plus. Nah, karena kita membatasi perhatian hanya pada X negatif, kan tadi dibilang minta hingga sampai nol. Kita batasin perhatian kita hanya untuk X negatif. Jadi ini yang plusnya bisa dihapus. Tinggal minus. Jadi bentuk inverse-nya adalah G inverse. Ini kan ini. Oh, G inverse G inverse Y sama dengan min akar Y. Nah, kalau G inverse X ya tinggal ganti aja huruf Y jadi huruf X gitu. Ini min akar X. Yang F, jika F memiliki inverse pada interval I dan dengan FA sama dengan I, maka F inverse turunan B. Jadi ini tuh ceritanya gini ya. Hmm, ada domain, di sini ada titik A, ini ada kodomain, di sini ada titik B. Nah, F itu ini. Jadi kalau FA sama dengan B, ada sifat bahwa eh, ini kan ditanya F inverse turunan B atau fokus ke F inverse-nya dulu. Jadi F inverse itu dari B. Jadi yang di input ke F inverse itu adalah yang di kodomain. Atau ini kalau ini bisa kita buat gini. Nah, ini balik gini, ini adalah F inverse. Di F inverse B sama dengan A gitu. Hmm, ada sifat kalau ditanya F inverse dari B tapi diturunkan itu adalah sama dengan 1/F aksen A. Jadi inverse-nya itu kayak, inverse ini kan kelihatan pangkat min satu ya, pangkat min satu kan kayak seper. Jadi ini 1/FA, tapi ada turunan, karena ini kan turunan. Turunan ini tetap pakai turunan, tapi ini jadi A. Kan F tadi yang bisa diinputkan ke dia kan yang di domain, FA. Itu ya, ini konsep ini cukup penting. Nah, kalau untuk yang G, ini gampang lah ya. Kalau misalnya kita punya Y sama dengan 1 + ln X, ditanya X sama dengan, ya langkah pertamanya kita
pindah ruas aja. Ln X sama dengan Y kurang 1. Lalu agar kita punya X, kita ini punyanya sekarang ln. Biar kita punya X, itu caranya kita eksponenkan dia. Jadi pangkat ln X. Kalau ruas kiri kita eksponenkan, ruas kanan harus dieksponenkan juga. Ruas kiri akan menjadi X. Jadi pangkat ln X itu sifatnya sama dengan X. Sedangkan ruas kanan ya tetap itu. Pangkat Y kurang 1. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan untuk soal ini. Saya tunggu 1 menit ya. Oke, nggak ada yang bertanya, kita lanjut. Yang nomor 3, tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut. Yang B, saya tuliskan sifatnya dulu lah ya. Jadi ln X kalau diturunkan, misalnya ini ln X kita turunkan terhadap X, ini akan jadi per X. Nah, kalau misalnya yang di dalam ln-nya ada panjang, misalnya ddx dari ln U misalnya, jadi U-nya ini fungsi terhadap X ya. Ini kita seperkan juga, tapi kita kalikan dengan turunan U terhadap X, alias ini aturan rantai. Oke, ini konsepnya. Kita kerjakan yang B. H aksen X sama dengan, jadi kita seperkan itu semua 1/x² plus X plus 3, tapi ada kalinya, yaitu kita kalikan dengan turunan yang di dalam ln. Yaitu kalau kita turunkan terhadap X, jadinya 2x plus 1. Saya tulis di sini aja. 2x plus 1. Oke. Yang ini ada yang mau ditanyakan? Saya tunggu sekitar 1 menit. Oke, ada yang bertanya, kita lanjut lagi. Oh ya, kalau tadi kita punya sifat ln itu kalau diturunkan jadi seper, berarti integral kebalikannya. Kalau kita punya integral seper, itu adalah jadi ln gitu. Kalau seper diintegralkan, itu jadi ln. Atau ini saya buat konsepnya.
Integral seper x dx ini adalah ln x. Tapi khusus di sini, ln-nya ini kita kasih tanda mutlak. Itu biar menjamin ln-nya terdefinisi. Kan tadi kalau ln x yang di dalam ln ini kan harus positif. Jadi biar ini menjamin ada nilainya, menjamin fungsi yang terdefinisi, kita kasih tanda mutlak biar dia pasti positif. Oke. Jangan lupa plus C-nya juga. Nah, kalau seper U gimana? Seper U maksudnya itu kalau nggak sederhana ya. Seper U, tapi D-nya itu harus DU. Ya, ln U juga. Ln U plus C. Oke, kita kerjakan yang A. Hmm, Integral 1/4 X kurang 3 dx sama dengan, ini nggak bisa langsung ya, ini kan 4x kurang 3, panjang ini 4x kurang 3, terus ini dx. Kalau ini 1/x dx baru bisa langsung ln, ini 1/4x kurang 3 dx. Nah ini kita pakai yang konsep yang baris kedua, tapi ini mau saya kerjakan tanpa saya misal-misalkan dengan U. Jadi integral 1/4x kurang 3. Dx-nya saya ubah jadi D 4x kurang 3. Nah itu masih salah. Harusnya kan dx. Tapi saya tulis D 4x kurang 3. D 4x kurang 3 ini, D 4x kurang 3, kalau saya turunkan terhadap x, alias saya menghitung ddx dari 4x kurang 3, itu saya akan punya 4 kan. 4x kurang 3 kalau diturunkan terhadap x kan jadi 4. Berarti dari sini saya bisa punya dx sama dengan D 4x kurang 3 per 4. Nah, jadi dx yang ini saya ganti jadi D 4x kurang 3 per 4. Jadi ini ada per 4-nya. Nah, sekarang bentuknya udah persis tuh. Yang per 4 saya keluarkan dari integral. 1/4x kurang 3 D 4x kurang 3. Nah, ini udah bentuknya udah persis sama. Seper sesuatu, D sesuatu. Kalau kita integralkan, itu akan menjadi ln sesuatu tadi. Jadi ini 1/4 ln, tapi kita kasih mutlak 4x kurang 3. Plus C. Oke. Untuk yang C, kok saya berwarna merah ya? Sorry. Bisa diatur nggak ya warna? Kayaknya sih enggak ya. Oh, bisa. Oke, mantap. Oh, salah pilih. Oke, kalau yang B, kok yang B sih? Yang C. Yang C itu integral T per T kuadrat plus 4 dt. Ini kan kedua soal ini A dan C ini sebenarnya integral substitusi. Sebenarnya saya mau ngajarin lagi tips-tips integral substitusi, tapi kan di tutorial sebelumnya udah pernah kita bahas. Jadi agar waktu cukup mungkin saya nggak sempat bahas lagi sih. Kalau untuk itu, ini saya langsung bilangin aja ini pakai integral substitusi. Em, ini kita nggak usah bikin sama dengan dulu dah. Atau nanti ya. Jadi di sini saya misalkan U sama dengan T kuadrat plus 4. Berarti saya akan punya DU sama dengan 2T
dt. Nah, jadi yang awalnya soalnya itu adalah integral t per t kuadrat plus 4 dt, ini bisa saya nyatakan jadi integral hmm, di sini. Jadi yang t dt ini ekuivalen dengan du per 2 dari sini. Du per 2 kan sama dengan t dt jadinya. Nah, itu udah saya kotain. Kalau yang ini, nah itu adalah u kan. Jadi soal kita jadi kayak gini. Integral hmm, 1/u du per 2. Nah, sama kayak tadi, setengahnya bisa keluar dari integral, lalu yang diintegralkan itu hanya 1/u du, itu adalah ln u. Nah, setiap perubahan step dari yang awalnya ada bentuk integral jadi nggak ada bentuk integral, alias dari sini ke sini kita itu menghitung integral, jangan lupa plus C-nya. Plus C. Lalu setelah ini kita kembalikan ke variabel bebas aslinya, yaitu variabel T. Ln kita ganti U-nya jadi T kuadrat plus 4 lagi. Plus C. Oke, selesai. Untuk soal ini apakah ada yang mau bertanya? Saya tunggu sekitar 1 menit. Oke, nggak ada yang bertanya. Entah karena paham atau enggak, saya nggak tahu. Tentukan dy dx dengan menggunakan turunan logaritmik. Ini kepotong, ada A-nya, logaritmik. Oke. Sebenarnya soal-soal kayak yang nomor A ini bisa diselesaikan dengan rumus turunan U per V. Tapi ini disuruh kita untuk mengerjakan dengan turunan logaritmik. Maksudnya gimana? Yaitu langkah pertama kita lonkan kedua ruas dari soal itu. Jadi kita akan punya ln Y sama dengan ln X kali X kurang 1 kuadrat per akar X pangkat 3 kurang 1. Nah, ini saya coba buat langkahnya sedetail mungkin. Ya, enggak terlalu detail ya, kalau terlalu detail lama. Ingat lagi sifat logaritmik yang di nomor 1 tadi. Ln A kali B itu ln A plus ln B. Kalau ln A per B itu ln A kurang ln B. Kalau ln A pangkat R itu adalah R ln A. Ini saya langsung terapkan aja ke semuanya. Jadi ini, atau bertahap aja lah ya. Ini ln X plus ln X kurang 1 kuadrat kurang ln X pangkat 3 kurang 1 pangkat setengah. Ini kan ini kali ini bagi ini. Jadi ini ke sini kan kali, atau ini sama ini kan posisinya sebagai pembilang. Makanya tandanya positif kedua-duanya. Ini posisinya sebagai penyebut, makanya ini tandanya negatif. Ah, masih bisa kita sederhanakan. Ini ln X
Sebenarnya kalau satu huruf doang mah nggak perlu kurung ya. F. Hmm. Ln X plus 2 ln X kurang satu kurang setengah ln X pangkat 3 kurang satu. Ini saya hapus lagi. Lalu kedua ruas itu kita turunkan. Kita DDX kan. DDX dari sepanjang itu. Ln X plus 2 ln X kurang satu kurang setengah ln X pangkat 3 kurang satu. Yang ruas kanan jadi apa? Nah, kita turunkan suku demi suku. Suku pertama turunannya jadi 1/X. Kalau suku kedua itu 2 per X kurang satu. Ingat ya, ln tinggal diseperkan. Tapi kalau yang di dalam lennya itu ada beberapa suku, ya, kayak tidak kayak suku pertama ini, itu kita harus kalikan lagi dengan turunan di dalamnya. Jadi ini 2 per X kurang satu, kita harus kalikan lagi dengan turunan X kurang satu terhadap X. Ini kebetulan turunan dari X kurang satu terhadap X itu adalah satu. Jadi nggak terlalu kelihatan di sini pengalinya. Itu kurang setengah. Nah, itu jadi 1 per X pangkat 3 kurang satu. Ini harus kita kali dengan turunan dari X pangkat 3 kurang satu terhadap X, yaitu 3X kuadrat. Setelah ini, oh yang rows kiri. Kalau yang rows kiri kita turunkan terhadap X, ingat, ln kalau diturunkan jadi 1/, tapi harus dikalikan lagi turunan si ln-nya itu terhadap X, yaitu dy dx. Nah, yang ditanya di sini adalah dy dx-nya berapa? Yang ditanya di soal ini sebenarnya dy dx itu berapa? Gitu. Berarti dy dx sama dengan y dikali 1/X plus 2 per X kurang satu kurang 3X kuadrat per 2 kali X pangkat 3 kurang satu. Nah, ini sebenarnya udah selesai, tapi kan variabelnya ada nyampur tuh, ada variabel Y, ada variabel X. Kita harusnya itu variabelnya dalam X semua. Ya, kita kembalikan lagi. Soal tadi memberikan kita nilai Y sama dengan. Ya udah, kita gantikan lagi Y-nya dengan X kali X kurang satu kuadrat akar, per akar kan, X pangkat 3 kurang satu. Ini kita kalikan dengan 1/X plus 2 per X kurang satu dikurang 3X kuadrat per 2 kali X pangkat 3 kurang satu. Nah, pas di step ini kita udah selesai, tapi kalau mau disederhanakan lagi, boleh. Cara penyederhanaannya biasa aja, kali-kali pecahan aja. Jadi ini saya anggap udah selesai, saya tunggu kalian kalau ada mau bertanya soal ini. Sambil saya mungkin menuliskan jawaban akhir kalau ini disederhanakan. Nggak ada yang bertanya ya? UAS tanggal berapa? Ada yang tahu? Hmm, sekitar tanggal berapa maksudnya? Di minggu keberapa? Karena kalau tanggal fixnya kayaknya belum ada. Tapi dia di minggu keberapa ya? Sekitaran tanggal berapa ya?
Nggak ada yang tahu UAS sekitar tanggal berapa? Kayaknya ini materi terakhir kita. Tutorial terakhir kah? Ini nggak tahu. Tanggal 22. Oh, 22. Oh, masih ada 2 minggu lagi sampai ujian. 14 tambah 5, 19. Tapi kan nggak mungkin tutorial untuk pas minggu ujian kan. Kayaknya sih sekali lagi tutorial paling sering. Hmm, oke. Nggak ada yang bertanya soal ya. Nanti kita lanjut. Tentukan daerah asal dari fungsi-fungsi berikut, kemudian sketsa grafiknya. Yang A, di awal saya sudah bilang ln sesuatu, ln X misalnya, yang X-nya itu harus positif. Nah, sekarang gimana kalau ln mutlak X? X-nya gimana? Ya, mutlak ini kan membuat yang mau dilonkan itu jadi positif, mau berapapun X-nya. Jadi sekarang X-nya itu boleh berapapun, sembarang bilangan real. Jadi daerah asal dari yang pertanyaan A itu adalah bilangan real. Kalau sketsa grafik, sama kayak lon biasa, untuk X-nya yang positif itu sama kayak lon biasa gini. Nah, kalau untuk X yang negatif gimana? Itu kan ln mutlak X ya. Kalau misalnya ln Kalau X-nya misalnya min 2, tentu kan jadi ln mutlak min 2. Ini kan sama dengan ln 2. Jadi ln min sesuatu sama dengan ln sesuatu. Nilainya sama, nilai Y-nya. Kan ln X itu kan nilai Y-nya. Berarti kayak jadi pencerminan terhadap sumbu Y. Misalnya ini 1,0-nya di sini, ini min 1,0. Gitu aja. Oke. Saya anggap nggak ada yang bertanya ini. Saya kerjakan nomor 7. Oh, nomor 7 ini gampang juga ya. Ah, jam segitu. Saya skip dulu lah ya ini. Mencari inverse gampang. Mencari inverse gampang. Atau ada yang perlu mencari inverse nggak? Atau saya kasih waktu kalian deh. Tadi saya bilang-bilang mau nyari inverse gampang. Jadi saya ragu ngerjain ini atau enggak. Nah, coba kalian ada yang bisa ngerjain yang B enggak? Terserah mau pakai cara apa. Kayaknya di SMA itu gurunya ada yang ngajarin cara cepat. Ada kayak rumus gitu. Kalau mau pakai itu pun nggak apa-apa dulu. Ada yang bisa jawab? Ke inverse X apa? Saya tunggu agak 2 menit ya. Sekaligus saya sambil istirahat kalau kalian lama. Kalau cepatnya nggak apa-apa. 2 menit saya nunggunya.
Ada yang bisa? Ngomongin hasil akhir juga nggak apa-apa, nggak pakai cara. Lewat chat juga nggak apa-apa. Fleksibel, terserah. 3x plus 4, 5x kurang 1. Ya, kayaknya benar. Benar, tapi salah penulisan. Oh, oke, udah diperbaiki. Hafal Aziz, benar. Hmm, karena dari awal saya malas ngerjain ini karena saya anggap gampang, saya nggak saya nggak nyari, saya nggak tulis penurunannya. Saya langsung pakai hasil akhir dari Naufal ya. 3x plus 4 per 5x kurang 1. Oke, sebenarnya kalau saya dulu pas SMA, gurunya ada ngajarin cara cepat, walaupun saya nggak suka cara cepat. Ya udah, makasih Noval, benar. Tunjukkan bahwa fungsi-fungsi f berikut memiliki inverse pada daerah asal alaminya dan tentukan f inverse aksen A di titik A yang diberikan. Nah, ini cukup sulit ini. Tapi 20 ambil. Nggak apa-apa, kita kerjain aja, walaupun walaupun saya nggak yakin. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Tunggu, saya terangin dulu. Oke. Pertama menunjukkan bahwa dia itu punya inverse. Dia itu bisa diinverskan gitu. Em, jadi, kalau kita punya sembarang fungsi, ya kayak tadi aja lah ya, kayak x kuadrat dulu tadi aja. Kalau x kuadrat ini, tadi saya sempat bilang dia nggak punya inverse itu karena em, kalau dibikin sembarang garis horizontal, dia memotong di dua titik. Itu kenapa sih memotong di dua titik? Tuh. Dia memotong di dua titik itu karena ada momen, ada ketika, ada daerah di mana dia itu turun terus naik atau naik terus turun. Ini kan turun dulu baru naik. Saya tulis lah ya. Hmm, jadi dia itu turun lalu naik. Kalau fungsinya kayak gitu, misalnya dia pernah mengalami turun baru naik atau naik baru turun, dia itu nggak akan punya inverse di domain yang dia ada naik dan turun itu. Kalau kita batasin baru, misalnya kayak tadi kita batasin perhatian kita hanya ini, misalnya baru dia punya inverse. Karena kalau kita batasin, ini punya inverse. Kalau kita batasin, kalau semuanya nggak punya inverse. Kalau kita merhatiinnya semua, ini kok jadi nyambung. Oke. Kalau kita perhatiin semua, dia itu tidak punya inverse. Oke, gitu ya. Nah, kalau yang hijau ini dia punya inverse. Kenapa? Dia itu naik doang di sini. Naik doang, nggak ada turun. Kalau misalnya kita lanjutin di sini, dia misalnya ada turun di sini. Nah, kalau kita memperhatikannya sampai ke daerah di mana dia turun, itu dia jadi nggak punya inverse lagi. Tapi yang misalnya kita perhatikan dia itu hanya di daerah di mana dia naik terus, itu dia punya inverse. Karena kalau kita perhatikan di sini saja, misalnya perhatian kita hanya di yang hijau,
bagaimanapun kita membuat garis horizontal biru yang ini, dia hanya akan memotong di satu titik. Ini visualnya. Kalau aljabarnya tadi di nomor satu udah saya singgung juga sih. Nah, jadi salah satu cara untuk menunjukkan F itu punya inverse eh, itu kita ADT itu saya akan ditunjukkan ya, akan ditunjukkan F itu monoton. Monoton ini naik atau turun? Naik atau turun. Di semua domain itu, di semua domain yang kita perhatikan, dia monoton naik atau turun. Atau salah satu saja ya, nggak boleh kedua-duanya. Gimana sih simbol kalau salah satu saja itu nggak boleh kedua-duanya? Kalau nggak salah kalau di komputer itu SOR, saya lupa, oh, nggak yakin juga jadi nggak usah saya bikin. Hanya salah satu ya, naik saja atau turun saja. Atau ya saya tulis di sini saja sajanya lah. Naik saja atau turun saja. Hanya salah satu, nggak boleh kedua-duanya. Nggak boleh ada daerah di mana dia naik dan ada daerah di mana dia turun, nggak boleh. Kalau ada kayak gitu berarti dia nggak punya inverse. Nah, karena kita di sini membahas-bahas monoton, artinya apa? Kita itu perlu F aksen. Nah, jadi kita ini sekarang akan mencari F aksen. F aksen X sama dengan, berarti kita DDX kan? Kita DDX kan si F itu. F-nya berbentuk integral gini kebetulan. Integral 1 sampai X 2 per akar T kuadrat plus 1 dt. Nah, ini ingat teorema dasar kalkulus pertama. Saya tulislah, atau nanti ya. Ya, saya tulis aja. Teorema dasar kalkulus pertama. Ini kebetulan biasa-biasa aja, nggak neko-neko, nggak diapa-apain. Ini bisa langsung jadi 2 per akar X kuadrat plus 1. Jadi kita punya F aksen kayak gitu. Nah, karena akar itu kan selalu positif ya, mau berapapun X-nya. Apalagi, dia selalu positif. Terus ada 2 pernya, pembilangnya 2, positif kan. Maka F aksen ini dia selalu positif. Untuk setiap bilangan X, sembarang bilangan, dia selalu positif. Nah, lalu hmm, artinya F monoton naik ya, monoton naik. Sehingga ah, akibatnya F punya inverse. Nah, gitu. Ini pertanyaan pertama. Nah, sekarang pertanyaan kedua. F inverse aksen A, A-nya diketahui 0. Eh, jadi tugas kita itu untuk mencari F inverse aksen dari 0. Hmm, tadi kan di nomor satu ada konsep tuh, tapi ini huruf-hurufnya agak kebalik-balik, tapi itu sebenarnya sama aja. Jadi kalau kita punya FB sama dengan A, kalau di nomor satu tadi itu konsep yang dikasih ke kita itu FA sama dengan B. Kalau sekarang FB sama dengan A, eh, kita akan punya sifat gini. F inverse kalau diturunkan di titik A itu sama dengan 1 per F aksen di titik B. Nah, oke. Yang ditanya ke kita itu adalah F inverse aksen 0. A-nya 0 sekarang ini. Oh, saya tulis aja deh. Pertanyaan yang dikasih ke kita itu adalah F inverse aksen 0. Ini berapa kata soal?
Nah, ini soalnya bertanya kayak gini. Kalian padankan dengan yang saya tulis warna merah, itu artinya kita itu akan mencari B-nya berapa. B berapa sih agar FB sama dengan nol, yang A-nya nol kan. Kalau kalian padankan yang saya tulis hijau dan saya tulis merah, kita itu dapat kesimpulan bahwa kita itu perlu mencari ini. B-nya berapa agar FB sama dengan nol. Nah, balik lagi ke definisi F-nya ini. F-nya ini, yaitu jadi fx itu adalah integral 1 sampai x 2 per akar t kuadrat plus 1 dt. Kalau misalnya F2 sama dengan integral 1 sampai 2 dari 2 per akar T kuadrat plus 1 dt. Kalau F 1 juta, itu adalah integral 1 sampai 1 juta 2 per akar T kuadrat plus 1 dt. Nah, sekarang saya nanya ke kalian, F berapa agar nilai ini sama dengan nol? Integral 1 sampai berapa T per akar T kuadrat plus 1 dt sama dengan nol? X-nya berapa? Ada yang bisa jawab? Saya tunggu ya. Saya nanya ini nih. B-nya berapa agar FB sama dengan nol? Alias X-nya berapa agar Fx sama dengan nol? Alias integral 1 sampai X itu dari sekian-sekian itu sama dengan nol. Saya tunggu ya sampai ada ya nggak harus sampai ada ini juga sih. Saya tunggu beberapa saat, beberapa menit. Kalau ada yang bisa jawab. Oke, nggak ada yang bisa jawab ya? Nggak apa-apa. Saya hapus lagi. Jawabannya adalah F1. F1 sama dengan integral 1 sampai 1 2 per akar T kuadrat plus 1 dt sama dengan, jadi ini tuh sebenarnya nggak penting. Bagian integrannya yang diintegralkan ini sebenarnya nggak penting. Yang penting itu batas. Jadi integral 1 sampai 1 dari berapapun itu sama dengan nol. Kalau batas bawah dan batas atasnya sama, itu nilai integralnya nol. Ini sama dengan nol. Nah, kalian padankan yang saya tulis hitam dan yang saya tulis merah. FB sama dengan A. Yang saya tulis hitam, F1 sama dengan nol. Nah, berarti F inverse aksen nol itu sama dengan 1 per F aksen 1. F aksen tadi kita udah punya, yaitu 2 per akar X kuadrat plus 1. Yang ini. Berarti kita tinggal gini, 1 per 2 per akar 1 kuadrat plus 1. Berarti ini akar 2. Akar 2 per 2 sama dengan, ya itulah ya, setengah akar 2 udah. Setengah akar 2. Oke, selesai. Selesai di sini, selesai di sini. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Saya tunggu sekitar paling lama 2 menit. Saya diam, silahkan kalau ada yang mau bertanya.
Oke, nggak ada yang bertanya. Kita lanjut. Ah, misalkan f fungsi yang kontinu dan monoton naik dengan daerah asal itu dan memiliki asimtot tegak, itu tentukan asimtot datar dari f inverse. Saya kayaknya nggak usah gambarin daripada takut kalian bingung. Saya langsung pakai yang di petunjuk aja, itu asimtot dari f inverse merupakan pencerminan terhadap y sama dengan x dari asimtot f. Ya saya gambarin aja. Ini sketsa aja ya, bukan gambar sebetulnya. Ini sketsa aja, ini min satu, ini dua. Kira-kira fungsi f-nya itu kayak gini. Sembarang aja ini saya bikinnya. Jadi di x sama dengan 2 itu dia asimtot tegak. Kalau di x sama dengan min satu itu asimtot tegak juga. Dua-duanya asimtot tegak. Nah, jadi kalau f inverse-nya gimana? Nah, jadi hmm, asimtot datar dari f inverse adalah langsung garis yang tadi juga, min satu sama 2. Tapi sekarang y. Y sama dengan, ya kan asimtot datar kan kayak garisnya kan kayak gini. Garis kayak gini itu kan garis y sama dengan. Ini y sama dengan min satu dan y sama dengan 2. Gitu aja, nggak ada ngitung-ngitung apapun. Kita lanjut aja. Oke, ini enggak ya? Atau ini mana ya enaknya? Ya, ini aja. Hmm, tuh nggak usah ini kali. Orangnya ini berapa? Lah, 6 ya. Dikit banget ya 6 orang. Tentukan hampiran linear dari fx sama dengan e pangkat x di sekitar x sama dengan 0. Kemudian taksirlah nilai e pangkat 0,1. Ini saya gambar-gambarin aja deh. Biar kebayang maksudnya apa. E pangkat x itu kira-kira gini. Yaitu ini 0,1. Nah, kita perlu membuat fungsi linear di sekitar x sama dengan 0. Berarti kira-kira yang ini. Nah, yang biru ini Lx. Ini fungsinya linear. Kalau yang merah ini fx. Fungsi yang sebenarnya. Lx itu hanya di sekitar 0 aja ya. Jadi dia nggak panjang. Dia nggak sampai ke sini, nggak sampai ke sini. Cuma di sekitar sini aja. Nah, ini pelajaran bab-bab sebelumnya. Di mana ada konsep kayak gini. Hampiran linear dari fx di sekitar x sama dengan a adalah Lx sama dengan fa plus f aksen a dikali x kurang a. X itu tetap biarkan sebagai variabel. Kan Lx ya, fx gitu. Nanti a-nya a ini yang diganti angka. Nah, berarti kita akan cari Lx. Oh, untuk mencari Lx kita perlu f aksen ya. Cari f aksen dulu berarti. Oh, nyari f aksen mah sama ya. Jadi kalau fx-nya sama kalau fx-nya e pangkat x, f aksennya e pangkat x juga. Ingat sifat logaritma ya, logaritma sifat eksponen, sorry. Eksponen itu kalau diturunkan dia juga, kalau diintegralkan dia juga. Nah, berarti kita akan punya Lx sama dengan f0 kan di sekitar x sama dengan 0 plus f aksen 0 kali x kurang 0. Sama dengan e pangkat 0 plus e pangkat 0 kali x. Sama dengan 1 plus x. Itu adalah Lx.
Berarti untuk menaksir nilai E pangkat 0,1, ini bisa kita taksir dengan L 0,1. Yaitu adalah 1 plus 0,1 sama dengan 1,1. Selesai. Silahkan kalau ada yang mau bertanya ini, saya tunggu paling lama 2 menit. Oke, nggak ada yang bertanya? Berapa soal lagi nih? 10, 4 soal lagi kayaknya. Hmm, bisa 5 orang yang bertahan. Aduh, saya kerjain yang E aja ini. Hmm, ini integral substitusi lagi. Konsepnya itu cuman E pangkat X itu kalau diturunkan tetap E pangkat X. Ini saya misalkan U sama dengan 2E pangkat X plus 4. Saya akan punya DU sama dengan 2E pangkat X. DX. Jadi soalnya yang seperti ini itu bisa kita transform menjadi ini E pangkat X dx ini itu adalah DU per 2. Dari sini. Hmm, berarti ini menjadi 1/U DU per 2. Sama dengan setengah ln U plus C. Dibalikin ke variabel aslinya setengah ln 2E pangkat X plus 4 ditambah C. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan soal ini ya. Hmm, masalah. Hmm.
Oke, nggak ada yang bertanya lagi. Hmm, nggak ada yang nanya ya. Padahal ini bahas-bahas soal loh. Hmm, Udah, saya ini bahas soal terakhir aja. Nih, kok ini agak ke tengah ya? Tuh. Oke. Ini persamaan diferensial orde satu. Aduh, ini saya bimbing deh langkahnya satu-satu. Jadi langkah pertama, tuliskan dalam bentuk bentuk umum. Bentuk umumnya itu yang mana? Yaitu Y aksen plus fx y sama dengan gx. Jadi fx sama gx ini suatu fungsi bisa bergantung ke x, bisa juga angka biasa. Pokoknya yang penting itu di sini y aksen, di sini y. Ini y pangkat satu ya, di sini y aksen. Di sini nggak boleh dua y aksen atau x y aksen nggak boleh. Pokoknya harus y aksen. Lalu langkah kedua, cari faktor integrasi, yaitu rumusnya gini. Faktor integrasi sama dengan E pangkat integral fx dx. Jadi integral itu di pangkatnya, berupa pangkat. Langkah ketiga, kalikan faktor integrasi ke, saya buat ini persamaan satu ke persamaan satu. Artinya ke kedua ruas ya. Langkah keempat, ruas kiri itu bentuknya itu akan menjadi gini. Faktor integrasi kali Y diaksenin. Ya kalau ruas kanan tetap lah ya. Yang langkah selanjutnya, integralkan kedua ruas. Integralkan kedua ruas. Nanti ruas kiri yang awalnya ada aksen, aksennya tinggal hilang gitu. Hmm, tuliskan solusi umum Y sama dengan suatu fungsi hasil akhirnya ini. Yang langkah ketujuh, jadi tergantung soal ya. Kalau soalnya nggak ada dikasih kondisi batas atau kondisi awal, yang namanya kondisi yang saya sebut sebagai istilah kondisi batas kondisi awal itu yang kalimat-kalimat ujung kayak gini. Y sama dengan satu ketika X sama dengan nol. Y sama dengan nol ketika X sama dengan satu. Nah, ini ada kondisi batas, ada kondisi di sini. Kalau dikasih kondisi, ada langkah ketujuh, yaitu cari solusi khusus uh, based on hmm, kondisi yang diberikan. Nah, kalau kayak soal nomor A sampai C, A sampai A dan B, itu kan nggak ada dikasih kondisi. Artinya langkahnya hanya sampai 6 aja. Gitu. Ini saya rasa saya cukup baik menuliskan kalian langkah-langkah ini. Karena persamaan diferensial itu dia ada metode-metodenya tersendiri. Jadi metode-metodenya emang berbentuk langkah-langkah atau algoritma kayak gini. Algoritmanya kaku kayak gini. Jadi emang harus diikutin.
Itu malah mempermudah kita akan mengerjakan soal kalau algoritmanya jelas. Kita kerjakan yang C. Sesuai dengan 7 langkah yang saya tuliskan ya. Pertama, kita tuliskan dulu jadi kayak gini. Y aksen plus 3Y sama dengan E pangkat 2X. Cari faktor integrasi, yaitu E pangkat integral yang si koefisien Y-nya. Kan tadi saya bilang kalau di sini fx, berarti faktor integrasi E pangkat integral fx. Nah, di sini sekarang koefisien Y itu 3. Nggak ada x-xan, ya nggak apa-apa. Berarti E pangkat integral 3 dx. Sama dengan, nah, integral 3 dx kan 3x tuh. Berarti ini E pangkat 3x. Langkah ketiga, kalikan faktor integrasi ini ke kedua ruas um, bersamaan satu. Tapi dalam tinta hitam. Walaupun nomornya sama dengan ini, nggak masalah. Um, Persamaan satu menjadi E pangkat 3x Y aksen plus E pangkat 3x hmm, Y aksen E pangkat 3x plus 3Y E pangkat 3x. Plus kanannya menjadi E pangkat 2x kali E pangkat 3x. Ruas kiri ini itu akan jadi faktor integrasi kali Y diaksenin. E pangkat 3x kali Y, kalau kita aksenkan ini, kita akan dapat ruas kiri itu. Ini sama dengan E pangkat 5x. Lalu kita integralkan. Ruas kiri kalau diintegralkan, aksennya hilang. Jadi gini. Yang ruas kanan kalau diintegralkan itu jadi 1/5 E pangkat 5x plus C. Ingat ya, tadi saya sempat bilang juga, kalau diintegralkan itu selalu ada plus C-nya. Kalau nggak ada batasnya integralnya itu. Oh ya, saya tulis aja kali ya. Em, integral, eh, integral E pangkat 3x Y diaksenin dx sama dengan integral E pangkat 5x dx. Nah, baru Y sama dengan, kita bagi dengan E pangkat 3x ya, kedua ruas, biar kita dapat Y sama dengan 1/5 E pangkat 2x plus C E pangkat min 3x. Nah, ini udah selesai. Ini namanya solusi umum. Nah, untuk solusi khusus, eh, kita kan punya kondisi ya. Y sama dengan 1 ketika X sama dengan 0. Artinya kita punya 1 sama dengan 1/5 E pangkat 2 kali 0 plus C E pangkat min 3 kali 0. 1 nggak bisa ditulis. 1 sama dengan 1/5 plus C. Kita punya C sama dengan 4/5. Kita kembalikan ke solusi umum, kita akan punya solusi khusus. Kita kembalikan, tapi nilai C-nya kita ganti dengan yang udah kita dapat. Yaitu 1/5 E pangkat 2X plus 4/5 E pangkat min 3X. Oke, ini udah selesai. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, baik soal ini ataupun soal-soal sebelumnya,
Saya kasih waktu 4 menit. Saya tunggu sampai 4 menit ya. Hmm. Oke, sepertinya nggak ada yang bertanya ya. Dari awal sampai akhir, walaupun tadi saya sempat nanya fungsi inverse, untungnya ada yang bisa jawab. Oke, saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Saya segera kirimkan PDF-nya. Terima kasih, Pak. Sama-sama.